Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nabila Dwi Afni dengan nomor BP 200-105-2022 dari kelas 2A D3 Teknik Telekomunikasi, jurusan Teknik Elektro Politeknik Negeri Padang. Di sini saya akan menjelaskan tentang modulasi, yaitu modulasi AM, FM, dan lain sebagainya untuk memenuhi UAS mata kuliah praktek dasar telekomunikasi. Nah, sebelum membahas modulasi AM dan FM, kita harus tahu dulu apa itu modulasi. Modulasi merupakan proses penumpangan sinyal informasi terhadap sinyal pembawa atau sinyal carrier, di mana parameter sinyal pembawa berubah-ubah berdasarkan sinyal informasi. Sinyal informasi dapat berupa sinyal video, audio, dan sinyal lainnya. Nah, dalam melakukan modulasi, diperlukan sebuah perangkat yang dinamakan dengan modulator. Modulator yaitu proses menumpangkan data pada frekuensi gelombang pembawa atau carrier ke sinyal informasi agar pesan dapat dikirim ke penerima melalui media tertentu, yaitu seperti media udara atau media kabel. Nah, untuk bagannya dapat kita lihat seperti di bawah ini. Adanya yang pertama itu sinyal pembawa yang berfrekuensi tinggi, kemudian ada modulator yang berfrekuensi rendah yaitu sinyal data atau sinyal P-modulasi, dan barulah sinyal termodulasi dengan frekuensi yang tinggi. Nah, untuk tujuan dari modulasi itu sendiri yaitu untuk memindahkan posisi spektrum dari sinyal data dari pita spektrum yang rendah atau bass band ke pita spektrum yang lebih tinggi atau band pass. Nah, untuk kegunaan lainnya yaitu dengan memungkinkan proses pengiriman data atau informasi melalui suatu media yang sama secara bersamaan. Proses pemodulasi terjadi dengan melakukan variasi pada salah satu besaran karakteristik dari sinyal pembawa yang berfrekuensi tinggi seirama dengan data yang berfrekuensi rendah. Nah, berdasarkan parameter sinyal yang diubah-ubah, modulasi dibagi menjadi 3, yaitu modulasi AM, FM, dan PM. Nah, yang pertama kita akan bahas tentang modulasi AM. Modulasi AM atau modulasi amplitudo adalah penumpangan sinyal informasi terhadap sinyal carrier, di mana amplitudo sinyal carrier akan berubah-ubah berdasarkan amplitudo sinyal informasi. Nah, untuk gambar gelombangnya atau gambar sinyalnya dapat kita lihat sebagai berikut. Nah, yang di atas merupakan sinyal informasi atau gelombang sinyal informasi, dan yang di bawahnya adalah gelombang pembawa atau carrier, dan yang terakhirnya itu gelombang AM, di mana amplitudo sinyal pembawa mengikuti amplitudo sinyal informasinya. Dan untuk persamaannya dapat kita lihat bahwa sinyal pembawa merupakan gelombang sinus dengan persamaan matematisnya yaitu EC sama dengan EC sin omega CT. Sinyal pemodulasi untuk memudahkan analisa diasumsikan sebagai gelombang sinusoidal juga dengan persamaannya yaitu EM sama dengan EM sin omega MT, di mana EC yaitu amplituda maksimum sinyal pembawa dan omega C yaitu 2V FC, dengan FC adalah frekuensi sinyal pembawa, EM yaitu amplitudo maksimum sinyal pemodulasi, dan omega M sama dengan 2V FM, dengan FM adalah frekuensi sinyal pemodulasi. Dan untuk sinyal AM, yakni sinyal hasil proses pemodulasi amplitudo, diturunkan dengan persamaan yaitu ES yaitu sama dengan EC ditambah E kecil M sin omega CT. Menjadi persamaan seperti yang terlihat di bawah ini. Nah, untuk cara kerja AM, modulasi ini menggunakan amplitudo sinyal analog untuk membedakan kedua keadaan sinyal digital. Pada amplitudo modulasi, frekuensi dan fasa sinyalnya tetap, yang berubah-ubah yaitu amplitudonya. Modulasi AM
merupakan modulasi yang paling mudah, tetapi mudah dipengaruhi oleh keadaan media transmisinya. Derajat modulasi merupakan parameter penting dan juga sering disebut dengan indeks modulasi AM yang dinotasikan dengan M kecil. Parameter ini merupakan perbandingan antara amplitudo puncak sinyal P modulasi atau VM dengan amplitudo puncak sinyal pembawa atau VC. Besarnya indeks modulasi mempunyai rentang 0 dan 1. Indeks modulasi besar 0 berarti tidak ada pemodulasian, sedangkan indeks modulasi sebesar 1 merupakan pemodulasian maksimal yang dimungkinkan. Nah, untuk besarnya indeks modulasi AM dinyatakan dengan persamaan, yaitu M sama dengan VM per VC. Dan indeks modulasi ini juga dapat dinyatakan dengan persen dan dinotasikan dengan M besar. Dengan M, yaitu M sama dengan VM per VC dikali 100%. Untuk spektrum sinyal AM dapat kita lihat sebagai berikut. Nah, dari gambar ini terlihat bahwa modulasi amplitudo memerlukan bandwidth 2 kali bandwidth sinyal pemodulasi atau sama dengan 2 FM. Adapun perhitungan matematis frekuensi dan tegangan dari USB dan LSB, yaitu FUSB sama dengan FC ditambah FM. Dan kalau untuk FLSB yaitu FC dikurang FM. Untuk VLSB sama dengan VUSB itu MFC per 2, di mana FUSB yaitu frekuensi USB, FLSB yaitu frekuensi LSB, VUSB yaitu amplitudo USB, VLSB yaitu amplitudo LSB, dan VC yaitu amplitudo sinyal carrier. Nah, sekarang kita masuk ke modulasi FM. Modulasi FM yaitu penumpangan sinyal informasi terhadap sinyal pembawa atau carrier dengan sedemikian rupa sehingga frekuensi gelombang carrier berubah-ubah sesuai dengan simpangan atau tegangan sinyal informasi. Nah, untuk gambar sinyal FM dapat kita lihat sebagai berikut. Pada gambar ini mengilustrasikan modulasi frekuensi sinyal pembawa sinusoidal dengan menggunakan sinyal pemodulasi yang juga berbentuk sinyal sinusoidal. Secara sistematis, sinyal termodulasi FM dapat dinyatakan dengan persamaan, yaitu EFM sama dengan VC sin omega CT ditambah MF sin omega MT. Di mana EFM merupakan sinyal termodulasi FM, EM yaitu sinyal pemodulasi, EC yaitu sinyal pembawa, VC itu amplitudo maksimum sinyal pembawa, MF yaitu indeks modulasi FM, untuk omega C yaitu frekuensi sudut sinyal pembawa dengan satuan radian per detik, dan omega M yaitu frekuensi sudut sinyal pemodulasi dengan satuan radian per detik. Dan untuk cara kerja modulasi FM atau modulasi frekuensi yaitu di pemancar radio dengan teknik modulasi FM, frekuensi gelombang carrier akan berubah seiring perubahan sinyal suara atau informasi lainnya. Amplitudo gelombang carrier relatif tetap. Setelah dilakukan penguatan daya sinyal agar bisa dikirim jauh, gelombang yang telah tercampur tadi dipancarkan melalui antena. Nah, sekarang kita masuk ke indeks modulasi FM, di mana indeks modulasi FM merupakan perbandingan antara deviasi frekuensi dengan frekuensi sinyal pemodulasi. Dengan secara matematis yaitu dapat persamaan seperti berikut, yaitu MF sama dengan
deviasi frekuensi maksimum per FM, di mana FM itu yaitu frekuensi maksimum sinyal pemodulasi dan MF adalah indeks modulasi FM. Dan besarnya indeks modulasi FM dapat dipilih sebesar mungkin sejauh tersedianya bandwidth atau lebar bidang untuk keperluan transmisinya. Biasanya besar indeks modulasi ini akan dimaksimalkan dengan cara mengatur besarnya deviasi frekuensi maksimal yang diizinkan. Nah, untuk spektrum FM dapat kita lihat seperti gambar berikut ini. Nah, spektrum sinyal FM atau lebar bandwidth sinyal FM adalah tak terhingga. Namun pada biasanya hanya diambil bandwidth dari jumlah sideband yang signifikan. Jumlah sideband signifikan ditentukan oleh besar indeks modulasinya seperti dalam fungsi tabel berikut ini. Nah, di mana JI yaitu nilai amplitudo komponen frekuensi sideband KI, di mana I tidak sama dengan 0. J0 yaitu nilai amplitudo komponen frekuensi sinyal pembawa, yaitu bukan sideband, dan beta sama dengan MF yaitu indeks modulasi. Lebar bandwidth pada modulasi FM dapat ditentukan menggunakan teorema Carson, yaitu bandwidth FM sama dengan 2 kali FD ditambah FM, di mana FD yaitu frekuensi deviasi dan FM yaitu frekuensi maksimum sinyal pemodulasi. Oh iya, pada modulasi AM terdapat beberapa jenis modulasi, yaitu AM SSB, AM DSB-FC, AM DSB-SC, dan AM VSB. Nah, di sini saya akan menjelaskan perbedaan AM DSB-FC dengan AM SSB. Untuk AM DSB-FC yaitu double sideband full carry atau disebut juga dengan full AM, di mana spektrum yang dipancarkan adalah spektrum frekuensi AM, yaitu frekuensi LSB dan frekuensi USB. Bandwidth sinyal termodulasinya yaitu 2 kali sinyal informasinya. Sedangkan AM SSB atau single sideband adalah salah satu jenis modulasi amplitudo di mana spektrum frekuensi yang dipancarkan hanya salah satu dari spektrum frekuensi AM, yaitu frekuensi LSB atau lower sideband saja atau frekuensi USB upper sideband saja. Nah, di sini saya juga akan menjelaskan sedikit tentang demodulasi AM dan demodulasi FM. Sebelum masuk ke demodulasi AM dan FM, kita harus tahu dulu apa itu demodulasi. Demodulasi yaitu kebalikan dari modulasi, di mana proses suatu sinyal modulasi yang dibentuk kembali seperti aslinya dari suatu gelombang pembawa atau carrier wave yang termodulasi oleh rangkaian. Demodulasi AM merupakan proses pemulihan sinyal pemodulasi dari sinyal termodulasi. Ada beberapa teknik demodulasi amplitudo, diantaranya dengan menggunakan detektor selubung, modulator, dan dengan detektor sinkron. Demodulasi mengekstraksi sinyal pembawa informasi asli dari gelombang pembawa, yang berarti pemisahan sinyal informasi dari sinyal carrier atau pembawa. Proses demodulasi sendiri memerlukan alat-alat yang tidak linear atau berubah-ubah. Ada banyak jenis modulasi sehingga ada banyak jenis demodulator. Output sinyal dari demodulator dapat mewakili suara, sinyal audio analog atau gambar, sinyal video analog, atau data biner yaitu sinyal digital. Dan untuk diagram demodulasi AM dapat kita lihat seperti gambar berikut. Nah, seperti gambar ini merupakan diagram modulasi dari AM. Untuk demodulasi FM,
adalah proses sebaliknya dari modulasi FM, yaitu proses suatu sinyal modulasi yang dibentuk kembali seperti aslinya dari suatu gelombang pembawa atau carrier wave yang termodulasi oleh rangkaian. Proses terjadinya demodulasi terjadi pada alat untuk melakukan demodulasi, yaitu demodulator atau detektor. Definisi demodulator yaitu rangkaian penerima komunikasi seperti radio, televisi, dan radar yang berfungsi memisahkan informasi asli dari gelombang campuran, yaitu gelombang isyarat pembawa yang termodulasi. Demodulator sering juga disebut dengan detektor. Dalam sistem modulasi frekuensi FM diterapkan rangkaian demodulator yang disebut diskriminator. Sesudah isyarat informasi dipisahkan dari gelombang campuran, maka isyarat informasi itu dikuatkan dan ditampilkan sebagai bunyi atau tanda-tanda lain, misalnya bayangan seperti dalam televisi. Baiklah, hanya itulah yang dapat saya jelaskan dari modulasi AM, FM, demodulasi, dan lain sebagainya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kesalahan dan kekurangan dari saya pribadi. Dan saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.